Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rio Parao. Saya ngebuat video ini karena beberapa bulan terakhir ini banyak teman-teman yang menanyakan ke saya melalui media sosial, TikTok, YouTube, Instagram maupun juga offline ya, artinya ketemu teman gitu. Dan kebetulan juga saya punya kursus fotografi, jadi sekalian promo tipis-tipis ya. Banyak yang menanyakan saya bagaimana kita menjadi seorang fotografer atau kita bisa mencari uang atau menjadi profesi menjadi fotografer. Nah, sebenarnya panjang sekali ya kalau kita ceritakan tentang perjalanan menjadi seorang fotografer. Jadi kalau kita bicara pasti semua pekerjaan ada nggak enaknya, ada enaknya. Nah ini kita menimbang uh, enaknya di mana sih, nggak enaknya apa sih sebenarnya gitu. Jadi saya lebih cerita tentang bagaimana kita awal mulanya kita menjalani atau menekuni sebuah profesi atau pekerjaan ya. Jadi secara general, secara umum pasti kita harus harus suka dengan pekerjaan itu. Jadi kita harus benar-benar mencintai pekerjaan itu. Sama halnya lah dengan kita suka sama seseorang ya, kita pasti juga pengen tahu kan lebih detail dari orang itu kan, misalnya rumahnya di mana, karakternya bagaimana, orang tuanya asli mana dan sebagainya. Nah, sama dengan halnya kita suka dengan sebuah pekerjaan atau kalau dalam konteks ini adalah fotografi ya. Pastinya kalian juga harus dilandasi dengan rasa suka dulu nih. Jadi kalau nggak suka, susah nanti. Kalian akan belajarnya mut-mutan, jadi akan putus di tengah jalan. Apalagi kalau ikut-ikutan temen biar keren-kerenan aja. Jadi jiwa pejuangnya itu kurang gitu. Tapi kalau udah suka, akhirnya udah deh, nanti kita nggak usah ngomong duit dulu deh. Kita ngomong kerja dulu aja. Kita ngomong jalanin dulu aja gitu. Maksudnya jalanin tuh yang penting ngalir dulu aja. Masalah nanti kita bisa mendapatkan income dari fotografi, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Nah, kita diawali dengan nothing tulus dulu. Yang penting jalan dulu kan gitu. Karena kalau kita nggak jalan, kita nggak akan tahu salahnya apa. Tapi kalau kita udah pernah jalan, kita akan tahu salahnya apa dan pastinya harus tahu benernya gimana kan gitu. Nah, saya mulai dari kecintaan dulu terhadap profesi. Jadi kalian harus cinta dulu terhadap profesi yang kalian jalani. Jadi kalian akan menjalaninya dengan enjoy, dengan nyaman, dengan sangat dengan sangat tulus gitulah. Apalagi kalau kita bicara fotografi ya. Kalau fotografi itu harusnya dengan hati ya, dengan hati, dengan tulus, karena ini berbau seni. Jadi kalian juga harus benar-benar mencintai apa yang kalian kerjakan. Itu pertama. Dan yang kedua itu baru masuk kita masalah teknisnya. Teknisnya itu masalah pengetahuan umum tentang si fotografi. Ya misalnya anggap aja contoh kalian misalnya di fotografi ini kan banyak banget ya ilmu yang kita dapat. Artinya mau kita menentukan genre ya istilahnya kalau di musik genre. Jadi genrenya mau wedding kah, mau pre-wedding kah, mau fashion kah, mau landscape atau human interest atau jurnalis, macam-macam. Ketika kita menentukan mana yang kita suka, di tengah jalan boleh kita berubah. Artinya ternyata di sini saya kurang suka nih, kurang menjiwai. Oke, saya berubah di wedding fotografi. Wedding ternyata nggak oke nih. Saya di fashion nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Jadi yang penting kalian coba dulu. Nah, setelah itu baru kalian gali lagi tuh pengetahuan umum tentang fotografi itu apa, kamera tuh apa, alatnya bagaimana, pencahayaannya bagaimana. Jadi kalian mengupas tuntas tentang teknisnya, ilmunya. Nah, belajarnya di mana? Banyak banget. Kalian bisa belajar lewat teman atau lewat buku, media sosial. Kan sekarang banyak banget ya dan gampang kalian
belajar fotografi itu dari mana aja bisa gitu. Jadi nggak usah khawatir belajarnya bagaimana gitu. Nah itu kalau pengetahuan umum, teknis, setting kamera, setting lampu, cara foto begitu bagaimana, editnya bagaimana, itu kalian bisa belajar lewat apapun, dari manapun. Itu sangat gampang. Tapi ada hal yang menurut saya yang agak sedikit perlu waktu untuk belajar, agak lama ya. Jadi ini yang non teknis. Tadi kan saya bagi menjadi dua hal. Jadi pertama, fotografi itu ada hal teknis, ada hal non teknis. Hal teknis sudah saya nggak perlu jelasin, pasti kalian akan tahu lah ya cara menggunakan lensa, kamera dan sebagainya. Angle dan komposisi dan apa itu banyak banget di artikel di Google, di manapun banyak banget. Cuman yang non teknis ini yang harus dipelajari lewat pengalaman ya. Jadi dengan perjalanan proses kalian berkarya itu kalian akan belajar banyak tentang non teknisnya. Contoh ya, contoh mungkin kalian ketika kalian terjun di dalam dunia industri fotografi, kalian juga pasti akan bersinggungan dengan orang lain atau calon klien. Nah, orang lain atau manusia atau human ini kan banyak banget karakteristiknya. Ada dari A sampai Z, ada yang karakternya begini begitu. Nah, kalian harus pintar-pintar menyikapi. Dan juga kalian juga pintar-pintar bagaimana kalian bergaul, karena menciptakan sebuah relasi itu penting sekali dalam dunia bisnis apapun ya, apalagi zaman sekarang. Jadi sepintar-pintarnya kalian foto kayak apapun, sebagus-bagusnya karya apapun, kalau kalian tidak diimbangin atau tidak diikuti dengan relasi yang baik, yang luas, ya menurut saya agak kurang ya. Nah ini kita bisa relasi itu membantu kita meningkatkan bisnis kita. Jadi relasi itu penting banget. Jadi selain relasi juga kalian juga harus punya skill komunikasi yang baik. Bagaimana kalian menjalin hubungan dengan klien, bagaimana after salesnya, bagaimana preparationnya. Jadi kalau kita bicara profesional fotografer, nggak cuma di teknis aja ya, nggak cuma karya kalian tuh bagus, karya kalian itu wow, kamera kalian mahal, bukan, itu nggak cukup. Menurut saya yang lebih penting adalah attitude. Jadi attitude itu adalah yang membawa kalian untuk bisa bertahan di dunia industri dimanapun. Jadi walaupun kalian karyanya biasa-biasa aja, atau mungkin sekarang kalau kita bicara karya fotografi kan relatif ya, tapi ketika kalian punya attitude yang baik dan didukung relasi yang baik, ya pasti kalian akan bisa bertahan di dunia industri fotografi dan mungkin di semua pekerjaan melakukan hal yang sama. Jadi attitude ini pondasi yang terpenting untuk sebuah pekerjaan apapun. Jadi kalau kita sudah tidak punya attitude, atau attitude kita kurang, atau kita mencurangi orang lain, atau kita berbuat tidak menyenangkan ke orang lain, atau berbuat nakal, nah pastinya juga kita akan tidak bisa langgeng, nggak bisa bertahan lama ya di sebuah industri. Jadi bagi saya pelajaran pengalaman itu banyak banget di hal yang non teknis. Cara kita menyikapi seseorang, cara kita ngebuat price list, cara kita bagaimana kita memproduksi sebuah karya. Jadi kalau kita bicara produksi karya itu kan ada preparation, ada apa namanya outputnya apa gitu ya. Nah biasanya teman-teman tidak terlalu mementingkan atau memikirkan sebuah preparation. Contoh simpelnya misalnya kalian mau melakukan foto prewedding, atau mungkin kalian mau melakukan foto produk, entah itu fashion, entah itu makanan, entah itu skincare atau apapun. Biasanya kita harus mempunyai mood board misalnya. Jadi contoh atau referensinya seperti ini. Ketika ada referensi, otomatis kan klien juga akan percaya. Jadi bukan akan percaya, lebih percaya terhadap kita bahwa oh si fotografer ini ternyata serius loh. Oh ternyata gila ya, sampai kita dibuatin mood board, sampai kita bener-bener nggak bingung mau lokasinya di mana, mau jamnya jam berapa, mulai makeup jam berapa dan sebagainya. Jadi itu ada rundownnya. Jadi itu adalah salah satu hal yang kecil, tapi itu menurut saya membantu meningkatkan kepercayaan klien terhadap kita gitu. Jadi nggak cuman udah nih gua fotoin, udah jadi foto bagus, iya,
itu oke-oke aja, bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau tidak dikasih sentuhan servis, ya ingat ya, fotografi itu servis. Jadi servis itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi nggak cuman karya. Jadi kalian tidak boleh terlalu pede juga dengan karya yang bagus, tapi servis kalian belum bagus. Nah, ini kalian juga harus mengevaluasi, harus mengkaji lagi nih, gimana caranya kalian bisa menjadi fotografer yang paket komplit. Ya syukur-syukur kalian bisa mengarahkan gaya, kalian bisa ngebuat klien tuh nyaman. Jadi ada personal approach yang mungkin pada sela-sela make up atau mungkin sela-sela perjalanan kalian menciptakan chemistry itu, sehingga pada saat taking foto lebih lebih luas, kayak temen aja kliennya. Jadi posenya, ekspresinya akan lebih kena. Jadi itu juga nggak ada di buku gitu loh. Kalian harus belajar sendiri lewat pengalaman atau cerita teman, atau mungkin kalian bisa mendengarkan YouTube seperti ini. Jadi hal non teknis ini membuat kalian mempunyai value, tidak hanya dari karya aja, tapi value-value yang dihasilkan di non teknis fotografi ini sangat penting dan kadang-kadang diabaikan. Dari penampilan, cara berbicara, cara kita menservis klien seperti yang tadi saya katakan, itu akan menjadi penilaian klien terhadap kita. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau menjadi seorang fotografer yang sudah menyandang gelar profesional, itu berat loh. Jadi dari mulai kita produksi, dari mulai kita prepare, dari mulai outputnya apa, itu harus on time, kalau bisa lebih cepat, dan juga hasilnya juga harus maksimal dengan kondisi apapun. Kan kita dituntut memuaskan klien dengan kondisi apapun, seperti performance ya. Kalau performer semuanya penyanyi, dia mau nyanyinya fals karena dia mungkin lagi ada sakit tenggorokan atau apa, kan nggak peduli. Jadi berusaha semaksimal mungkin kita menunjukkan ke klien, ke audiens lah istilahnya, performa terbaik kita. Jadi itu yang penting juga. Jadi manajemen waktu, manajemen keuangan juga, dan juga promosinya bagaimana. Promosi kaitannya sama relasi, bagaimana kita bisa menjual brand kita bisa dikenal orang, kan gitu. Jadi ini urusannya banyak. Jadi makanya kalau tak kenal maka tak deal. Makin banyak orang tahu brand kita, ya otomatis kita juga makin banyak dipakai orang. Fotografer atau calon fotografer cuma 3 hal. Pertama, kalian juga harus belajar kecintaan terhadap sebuah profesi kalian. Kedua, hal teknis dan non teknis tadi yang kalian harus belajar lewat pengalaman sendiri. Mungkin singkat ceritanya seperti itu. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin kalian yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar atau request mau buat video apa lagi nih. Jadi untuk teman-teman yang belajar fotografi. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Salam.